MacBook Pro 2022, same design, touch bar, hanya berbeda di bagian jeroannya aja atau di bagian chipsetnya karena menggunakan Apple Silicon chipset terbaru, generasi terbaru yaitu M2 chip. Gua akan ajak kalian untuk sama-sama kita merasakan first impression, unboxing experience new MacBook Pro Touch Bar 2022 ini, sama sebentar sedikit saja quick review untuk melihat gimana performa M2 chip ini. Dan untuk siapa sebenarnya MacBook Pro Touch Bar 2022 dengan chipset M2 ini diperuntukkan? So, itu terus video ini, saya Indra, let's get started. Nah, sembari kita menunggu produk Apple yang dirilis pada WWDC kemarin, yang paling kita tunggu-tunggu yaitu adalah new MacBook Air 2022 dengan chipset M2 juga. Kita unboxing dulu aja nih MacBook Pro 2022. Walaupun agak sedikit membosankan ya, desainnya ini sudah ketinggalan zaman bisa dibilang. Tapi mungkin aja di luar sana masih banyak yang mengandalkan fitur touch bar pada MacBook Pro. Who knows, ya kan, siapa yang tahu. Dan ya, ini dia, Apple udah nge-refresh line up MacBook Pro Touch Bar stylenya dengan chipset terbaru mereka, Apple M2 chip. Tapi sebelum kita lanjutkan, gue mau sharing sedikit aja kalau produk atau MacBook Pro yang akan kita review dalam video kali ini itu gue beli di salah satu e-commerce lewat aplikasi Shopback. Buat yang belum tahu, Shopback ini adalah aplikasi yang pasti bakalan ngasih kita cashback saat kita melakukan transaksi atau pembelian online di berbagai e-commerce yang ada di Shopback. E-commerce-nya banyak banget nih, mulai dari Blibli, Lazada, Shopee, Tokopedia, Tiket.com, dan lain-lainnya. Gue jamin udah lengkap semuanya dalam satu aplikasi Shopback ini aja. Nah, kalian bisa lihat sendiri deh nih, saldo cashback gue sekarang udah segini nih. Ini hasil gue timbun dari sekian banyaknya gue belanja menggunakan aplikasi Shopback. Dan ini adalah total cashback yang udah bisa gue cairin. Lumayan banget kan? Nah, untuk cara menggunakan dan pembelian lewat aplikasi Shopback-nya akan gue terangkan nanti ya. Sekarang kita lanjut fokus ke MacBook Pro 2022 ini dulu. Nah, kalau kita lihat packagingnya, ini literally sama ya dengan tahun 2020 lalu, bukan yang 2021, karena 2021 udah pakai chipset M1 Pro dan M1 Max gitu ya. Dan di sini untuk speknya yang sudah datang ke studio iCheck Live, ini 8GB Unified Memory, dan untuk opsi storage-nya yang 512GB SSD. Dan spesial untuk MacBook Pro Touch Bar 2022 di tahun ini itu dia punya 8-core CPU and 10-core GPU ya. Kalau sebelumnya 8-core GPU, ini naik ke 10 core, 13,3 inch, Retina, backlit, bla 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 bla. Teknologi 25660 pixel to Thunderbolt, harusnya ini akan sama seperti MacBook Pro Touch Bar di tahun 2020 lalu. Dan seperti biasa di bagian bawahnya ini ada black pill-nya untuk pembukanya. So, langsung saja kita buka. Alright. Let's go. Kita buka aja langsung kayak gini. Oke. Dan ini ada MacBook Pro-nya yang harusnya desainnya sama aja seperti yang seri sebelumnya. Dalamnya kita akan mendapatkan USB-C to USB-C cable. Untuk keterangan panjangnya kalian bisa lihat di sini. Dan kita juga akan mendapatkan manual guide-nya. Di sini ada dokumen paper dari Apple yang berisikan udah ya. Oh ya, kita akan mendapatkan stiker. Stikernya ini ya, metallic gray, dan ada beberapa documentation paper di sini. Very nice. Dan kita akan mendapatkan adapternya, chargernya, dan kepalanya, karena ini unitnya tadi ZP ya, jadi kepala 3 seperti ini. Dan ini tinggal kita pasang aja kayak gini. Nice. Oke, udah, that's all. Yang di dalamnya cuma ini aja, sisanya cuma perlengkapan per dokumen ini sama stiker tadi yang buat kalian tempel di kaca mobil belakang kalian biar kalian tuh Apple banget gitu kan. Dan jangan sampai hilang. Kalau hilang, harga Apple produk kalian bakal bisa anjlok. Nah, sekarang kita kletekin dulu kali ya
MacBook Touch Bar Pro 2022 with M2 chip. Ini Apple logonya udah narsis banget di sini ya, udah kelihatan banget. Kita langsung buka aja. Space Gray-nya masih sama, desainnya juga. Tapi udah lama gue gak ngeliat desain kayak gini ya. Udah terbiasa dengan desain MacBook yang M1 Pro kemarin. Dan ini warna Space Gray-nya. Dan kalau kita buka harusnya dia akan otomatis nyala ya. Right, langsung bunyi. Ya, ini literally MacBook Pro. Nggak ada apa-apa loh. Nah, ini udah muncul Hola, dan ya ini literally emang bener-bener grand design yang sama, bener-bener plak-ketiplek dari MacBook Pro 2020 Touch Bar, yang dimana sama-sama kita tahu di 2021 Apple merilis jajaran MacBook Pro terbaru mereka dengan chipset M1 Pro dengan M1 Max, tentu dengan desain terbaru, layar yang lebih tipis, ada poninya, udah Pro Display, lalu ya hadirnya kembali magnetic MagSafe, dan ada port HDMI dan SDXC card. Namun di MacBook Touch Bar ini dia masih bener-bener di sini cuma audio jack 3,5 mili, dan di sini cuma 2 port USB-C Thunderbolt aja. Jadi ya sebenarnya gue agak sayang gitu. Kenapa bener-bener plak-ketiplek dari MacBook yang 2020 gitu. Nih Pel, misalnya nih ya, oke, desain sama aja, nggak apa-apa, layar nggak usah lu tipis-tipisin biar kayak yang 2021. Tapi lu masukin juga nih HDMI atau enggak SD card gitu. Ya, dua itu aja deh. Pasti selain jadi pembeda, MacBook Pro Touch Bar 2022 ini bakalan jauh lebih interesting gitu. Karena ya, sesuai yang gue bilang tadi, portnya ini cuma USB-C, jadi kalian harus berurusan dengan dongle atau USB-C hub. Nah, ini udah nyala, jadi gue akan aktivasi dulu sembari gue mengaktifasi dan install beberapa software kalian nikmatin dulu aja nih sinematik dari new MacBook Pro 2022 with Touch Bar. This is it. So, selesai juga kita aktivasi new MacBook Pro Touch Bar M2 chip di tahun 2022 ini. Sekarang gue akan kasih sedikit saja quick review untuk teman-teman. Dimulai dulu dari desainnya, yang dimana saya nggak akan banyak komentar soal ini. Seriously, mendingan gak usah dikomentarin malah, karena ini menggunakan desain yang sama kayak MacBook Pro M1 yang Touch Bar di tahun 2020. Lekukannya sama, lalu untuk warnanya juga sama, Space Gray-nya. Dan ya, ini balik lagi ke selera sih. Kalau gue sih lebih suka sama desain new MacBook Pro 2021 yang pakai chipset M1 Pro, M1 Max, karena dia ada lekukan sedikit lebih gendut kelihatannya aja. But actually kalau kalian lihat di websitenya Apple, untuk ketebalannya ini sama-sama di 1,5 sentian lah jika dibandingkan antara M1 Pro dengan yang M2 Touch Bar ini. Ya tinggal dikembalikan aja ke selera masing-masing. Memang sepintas yang Touch Bar ini desainnya emang dia seperti lebih tipis. Dan berikutnya adalah soal port, karena memang desain ini mengadaptasi dari seri Touch Bar di tahun 2020. Portnya ini terbatas, cuma 2 port USB-C di sebelah kiri, dan di sebelah kanan hanya ada jack 3,5 mm. Ya sayang banget sih Pel, coba aja lu masukin HDMI atau SD card gitu, khusus untuk yang di seri 2022 ini aja. Tapi ya mungkin alasan Apple tidak memasukkan port-port yang tadi udah gue bilang itu karena desain dari MacBook Pro Touch Bar ini, dan biar M1 Pro-nya laku. Nah, begitupun juga untuk di bagian displaynya, yang dimana displaynya ini masih sama speknya seperti di MacBook Pro M1 Touch Bar 2020. Diagonalnya ini masih pakai 13 inch, spesifiknya di 13,3 inch. Kalau kita bandingin sama yang M1 Pro itu kan udah 14 inch ya, paling kecil, atau 14,2 inch, dan yang paling besarnya itu di 16 inch. Nah, ini masih 13 inch dengan resolusinya itu di 2560 x 1600 pixel ya. Jadi untuk resolusinya pun juga
jauh kalau dibandingin sama yang M1 Pro. Dan juga ini displaynya masih pakai Retina display, belum Liquid Retina XDR display seperti again M1 Pro lineup M1 Max. Dan sayang sekali displaynya masih belum compatible Pro Motion Display 120Hz. Jadi ya, actually ini adalah display yang sama seperti di tahun 2020 lalu. Jadi ini kayak iPhone SE aja kali ya, cuma beda di bagian performance-nya aja. Desain luar, spek layar itu bener-bener sama seperti sebelumnya. Dan yang paling gue notice ini ada di bagian bezel displaynya. Frame-nya ini jadi kerasa kayak tebel banget, yang dimana MacBook kekinian itu yang udah rata-rata pakai notch, pakai poni, itu displaynya tipis-tipis. Begitupun juga untuk MacBook Air yang M2 chip, itu udah ngikutin displaynya seperti MacBook M1 Pro atau M1 Max. Tapi ya, overall untuk displaynya, untuk quality Retina displaynya, ini masih good lah, masih khas Retina displaynya Apple. Tingkat akurasi warnanya udah turun juga ya, untuk edit video, edit foto ini udah aman banget, apalagi buat teman-teman yang sekedar ngolah data, coding dan sebagainya dengan menggunakan MacBook Pro Touch Bar ini. Dan berikutnya untuk FaceTime kameranya atau webcamnya, ini masih resolusinya di 720p, masih belum 1080p. Dan untuk audionya juga ini bener-bener masih 11-12 sama MacBook Pro Touch Bar di tahun 2020. Jadi belum ada improvement yang signifikan kayak di M1 Pro, M1 Max, yang dimana untuk audionya, untuk speakernya bener-bener huge improvement banget. Dan setelah gua ngedengerin audio quality di MacBook Pro Touch Bar ini, rasanya kayak oh my god, it sucks gitu. Padahal sebelum ada yang 14 inch kemarin tuh kayak ya ini enak-enak aja gitu. Tapi jadi jomplang banget gitu rasanya, stagingnya, bassnya gitu. Karena memang di M1 Pro kemarin kan ada force cancelling woofernya yang bikin makin ngebass, dan udah punya 6 speaker sound system. Nah tapi untuk kualitas mikrofonnya nggak usah khawatir, khususnya untuk teman-teman yang suka meeting online gitu ya, WFH. Ini udah pakai studio quality mikrofon 3 array. Jadi memang udah pakai mikrofon yang sama seperti pada MacBook Pro di tahun 2021 untuk yang M1 Max, M1 Pro. Nah ini gue akan langsung live demo aja untuk ngetes kualitas audio dari MacBook Pro Touch Bar 2022 sekalian kualitas webcam atau FaceTime kameranya yang beresolusi di 720p. Dan ya memang ini lighting gue lagi on, ada key light di sini, kicker di belakang, V-light di sana tipis. Ya tapi so far so good lah. Ini tetap indoor. Harusnya kalau nanti kalian menggunakan cahaya alami, cahaya yang proper, apalagi siang-siang, jendela kebuka gitu, harusnya akan jauh lebih proper lagi untuk kualitas gambarnya. Dan untuk audionya kalian bisa dengerin sendiri, pastinya suara gua terdengar dengan jelas sekali karena memang untuk quality audio mikrofonnya udah menggunakan 3 array mikrofon studio quality. Nah berikutnya yang gue suka dari MacBook Pro Touch Bar 2022 ini adalah keyboardnya, yang dimana dia mengadaptasi keyboard switch terbaru mereka di tahun 2020 kemarin. Karena sebelumnya kalau teman-teman ngikutin perkembangan MacBook Pro khususnya line up ya, apalagi yang Touch Bar ini dari awal perilisannya di tahun 2017an, itu dia switchnya Apple nyebutnya itu butterfly switch. Jadi memang bener-bener ceper banget tapi tetap tactile. Tapi buat gue sih gue gak nyaman, dan banyak banget orang di luar sana yang kangen dengan switch atau travel key keyboard khasnya MacBook di era-era 2012, 2013, 2014. Dan akhirnya di tahun 2019, 2020, begitupun juga untuk line up MacBook Air dikembalikan lagi untuk switch keyboardnya, yang dimana ini travel key-nya enak banget. Untuk ASMR-nya kalian bisa denger di sini. Enak banget, juara banget. Untuk ngetik lama di MacBook tuh rasanya nyaman, betah gitu ya. Nggak pegel juga, walaupun ini untuk di size yang 13 inch. Tapi ini bener-bener pas banget harusnya untuk tangan orang Asia. Dan untuk touch bar-nya, I don't know, gue juga sebenarnya nggak terlalu pentingin banget adanya touch bar atau enggak. Tapi memang ada beberapa user di luar sana yang memang prefer untuk menggunakan tombol fisik ya, tombol function F1 sampai F12 gitu ya. Tapi ya balik lagi, kalau gue sih sebenarnya fine-fine aja sama touch bar ini. Gue bukan yang nge-hate banget, nggak suka dengan touch bar ini. Tapi ya untuk teman-teman di luar sana yang memang membutuhkan keyboard fisik untuk function key, untuk tombol functionnya, sudah jelas MacBook Pro Touch Bar ini bukan untuk kalian. Dan oh ya, untuk trackpadnya ini masih sama seperti MacBook Pro 13 inch 2020 yang pakai chipset M1, dan masih ada sensor Touch ID di kanan atas ini yang menurut gue ini masih tetap responsif banget, karena memang di M1 Pro, M1 Max juga menggunakan sensor Touch ID. Kalau sekarang kita ngomong
ngomongin perbedaan yang bisa dibilang paling signifikan di MacBook Pro Touch Bar 2022 ini dari SoC-nya atau System on Chip-nya. Yang dimana chipnya ini udah pakai generasi terbaru Apple Silicon Apple M2 chip. Untuk detail spek prosesornya ini dia di 8 core CPU dan 10 core GPU ya. Naik 2 core untuk GPU-nya dari seri M1 di tahun 2020 yang sama-sama Touch Bar. Tapi kalau kita bandingkan dengan M1 Pro ya, yang paling rendah saja, dia punya 10 core CPU dan 16 core GPU ya. Jadi gapnya ini punya 8 core CPU, M1 Pro punya 10 core dan GPU-nya ini masih 10 core. Yang M1 Pro paling rendah itu ya 16 core ya, karena memang harganya pun juga jauh sekali kalau kita bandingin sama Pro Touch Bar 2022 ini. Nanti akan kita bahas soal harganya. Tapi kalau kita ngelihat hasil benchmarknya, hasil perbandingan performa M2 chip ini dengan M1 di tahun 2020 itu cukup signifikan. Jadi kalau ditanya apakah perbedaannya signifikan, sangat signifikan. Apalagi kalau kalian bandingin dengan MacBook yang masih pakai chipnya Intel. Jadi di sini gue simpulkan untuk teman-teman yang ngerasa MacBook Pro, M1 Max itu terlalu mahal dan terlalu overkill speknya, ya mungkin MacBook Touch Bar M2 chipset terbaru di tahun 2022 ini bisa menjadi opsi kalian, dan tentu dengan harga yang lebih murah juga. Dan kalau ditanya nih, MacBook Pro Touch Bar ini yang M2 sama MacBook Air yang M2, nah itu beda cerita lagi, karena sejatinya MacBook Pro sama MacBook Air itu diciptakan untuk porsi kerja yang berbeda. MacBook Pro punya fan, di MacBook Air nggak ada fan-nya atau fanless. Tapi ya bisa-bisa aja sebenarnya ngedit di MacBook Air gitu ya, hanya aja akan lebih optimal di line up MacBook yang Pro series, dan itu akan kita bahas nanti saat gue udah hands on dan kita review sama-sama nanti untuk MacBook Air 2022 dengan M2 chip juga. Dan oh ya, hampir kelupaan saya, RAM-nya jangan lupa ya, RAM itu sangat penting sekali ya, ini saya serius loh. Untuk di MacBook Touch Bar 2022 ini varian RAM-nya itu startingnya di 8 GB. Kalian bisa custom untuk yang varian atasnya lagi, opsinya ada di 16 sampai 24 GB. Jadi 8, 16, 24 gitu ya. Kalian tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kalian nih, khususnya untuk bermultitasking di MacBook Pro kalian. Sedangkan MacBook Pro M1 Pro sama M1 Max starting RAM-nya itu dia paling kecil di 16 GB ya. Atasnya ada 32 GB sama 64 GB. Iya, RAM-nya tuh 64 GB ya. Masih ada nggak yang pakai iPhone 64 GB storage ya? Sama ya, storage lu sama RAM-nya MacBook Pro, M1 Pro, M1 Max itu sama. Jadi kalau kita udah ngomongin RAM juga ada kesenjangan yang jauh banget untuk di varian M1 Pro dan M1 Max, karena again yang tadi gue bilang, anggap aja M1 Pro sama M1 Max itu udah beda kasta dan dikhususkan untuk enthusiast atau user yang lebih advance gitu ya. Nah, sekarang gue mau nerangin dulu gimana cara pakai aplikasi Shopback-nya ini. Cara pakainya ini gampang banget kok. Pertama, kalian bikin akunnya dulu. Untuk download aplikasinya gue juga disertakan di description di bawah, kalian cek aja. Dan khusus untuk kalian ada yang menarik nih, kalian bisa memasukkan kode yang udah gue sertakan di description di bawah biar bisa langsung dapetin bonus cashback 20.000. Mantap nggak tuh? Nah, kalau udah di aplikasinya, kalian pilih aja e-commerce tempat kalian biasanya belanja itu di mana. Di Blibli, Shopee, atau Tokopedia. Misalnya di sini gue pilih salah satu e-commerce-nya, lalu akan ada keterangan info cashback-nya nih di sini. Setelah itu bisa dilanjutkan untuk masuk ke e-commerce-nya, lanjutin belanja online-nya. Misalnya di sini gue akan cari new MacBook Air 2022 with M2 chip, lalu tinggal lakukan proses pembelian aja seperti biasanya. Nanti cashback-nya akan otomatis langsung masuk ke akun Shopback kalian setelah transaksi terkonfirmasi. Dan cashback yang udah kalian kumpulin pada aplikasi Shopback kalian bisa kalian cairkan jadi pulsa atau uang cash langsung loh. Mantap nggak tuh? Nah, biar makin cuan, kalian juga bisa pakai promo gajian Shopback nih di setiap tanggal 25, promo tanggal muda di tiap awal bulan, dan promo Shopback ekstra di setiap tanggal kembar. Jadi tunggu apa lagi? Cek di description gue untuk info selengkapnya dan link download untuk aplikasi Shopback-nya ya. Nah, sekarang untuk harganya, MacBook Pro Touch Bar 2022 dengan M2 chip ini adalah varian tertinggi. Ya, nggak tinggi-tinggi banget. Kalian masih bisa customize lagi untuk spesifikasinya. Cuman kalau di website Apple ini yang paling kanan gitu, yang punya 512 GB storage, yang dimana harganya ini di kisaran 1.500 US dollar, atau kalau kita konversikan secara kasar saja ke Indonesia itu di 23 jutaan. Dan karena memang ini masih baru banget ya, gue yakin kalau kalian cari di authorized mall-mall Indonesia untuk yang varian chip M2 ini juga masih belum ada. Jadi kalau kalian lihat di online tuh sekitar 27-28 jutaan harganya. Dan untuk yang paling rendahnya MacBook Pro Touch Bar M2
M2 256GB 8GB RAM, dia startingnya di $1.300 atau sekitar 20 jutaan aja. Tentu gua punya alasan tertentu kenapa menambahkan kata aja gitu ya. Tolong jangan dibully dulu. Ya tetap iris a lot of money gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan MacBook Pro, M1 Pro atau M1 Max, kita ngomongin M1 Pro aja lah yang paling rendah, itu dia startingnya di 2000 US dollar atau di kisaran 30 jutaan ke atas. Apalagi untuk yang varian M1 Max yang kemarin kita udah review di channel ini juga, itu dia di 50 sampai 60 jutaan. Jadi memang gap harganya ini kayak udah dikotak-kotakin banget sama Apple, tinggal nyocokin aja untuk usernya, tergantung kebutuhan usernya. Karena memang gue juga nggak bisa bilang kalau yang di M1 Max yang 50-60 jutaan itu nggak worth it. Mungkin aja memang itu worth it aja kalau ketemu usernya itu yang pas. Maksudnya ini yang memang ya pendapatan dia mampu untuk membeli aset MacBook M1 Max untuk dipakai sebagai cangkul lagi, sebagai alat untuk dia muterin duitnya, dijadiin modal sehingga akhirnya nanti dia bisa balik modal dengan perangkatnya. Jadi ya MacBook Pro Touch Bar 2022 M2 ini mungkin cocok untuk kalian yang kayak tadi gue udah bilang, yang emang nggak terlalu membutuhkan spek yang monster banget layaknya kayak di M1 Max atau M1 Pro. Ya mungkin Touch Bar ini cocok untuk kalian karena dia udah punya next generation Apple Silicon terbaru M2 di tahun 2022 ini. Tapi kalau misalnya kalian kebutuhannya tidak terlalu ekstrim ya, hanya sekedar olah data, kalian orang yang mobile, sering bolak-balik kafe, mungkin MacBook Air 2022 juga bisa jadi pertimbangan kalian karena punya chipset yang sama, tampilan layarnya, desainnya juga udah ngikut ke desainnya MacBook Pro yang M1 Pro dan M1 Max line up. Dan tentu gue excited banget sama desainnya karena ini akan menjadi perubahan desain terbesar untuk sejarah desainnya MacBook Air, apalagi untuk warna barunya yang warna midnight itu. Waduh, jadi nggak sabar nih. So stay tune aja untuk kalian yang ingin menantikan video unboxing dan review juga untuk MacBook Air M2 Chip 2022 di channel iTech Live. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang gua share, quick review dan first impression unboxing experience dari MacBook Pro Touch Bar 2022 ini bisa mencerahkan kalian, khususnya untuk teman-teman yang memang ada rencana baru mau punya laptop atau upgrade di tahun 2022 ini. And yeah, that's all. Please like, comment, and share this video. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time. Goodbye.